La ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengeran suaranya, sepi. Boleh di open mic dulu ya, biar terasa hidup suasananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan teman-teman akhwat filah ya dari ini Medco ya, dari perusahaan PT Medco. Alhamdulillah sudah beberapa kali dari sejak sebelum pandemi, di masa pandemi juga sudah beberapa kali. Sebelumnya platformnya pakai ini ya, bukan pakai Zoom ya. Dan hari ini di hari Jumat yang berkah di penghujung bulan Juli ini kita bisa bertemu lagi. Kebetulan sekali ya temanya karena dalam rangka Hari Anak Nasional ya. Hari Anak Nasional ini 23 Juli ya, kita manfaatkan momentumnya untuk kita kajian merenung tentang peran kita ya. Boleh mungkin dari saya aja share-nya ya Mbak, karena ada beberapa slide tambahan. Jadi saya langsung pakai slide saya. Boleh izin minta akses untuk share? Ya, baik. Sebelumnya saya ingin menyapa di sini, alhamdulillah sudah ada 19 akhwat ya. Nggak apa-apa walaupun tidak open cam, tapi insya Allah kita tersambung. Tapi ada yang cantik ini, Mbak Siska ya. Salam kenal Mbak Siska. Salam kenal Ustazah. Sebelumnya sudah pernah ikut kajian saya? Saya belum pernah. Oh, belum ini pernah. Pertama, iya. Pertama kali ya. Mudah-mudahan perkenalan pertama ini berkesan, memberi manfaat. Amin, amin, amin. Baik, saya share screen. Oke, tadi langsung saya share ya. Ini tema kita. Ini alhamdulillah saya sudah selesai ya, sudah sidang. Insya Allah tinggal peresmian sidang promosinya. Alhamdulillah. Ini buku-buku yang saya tulis. Ada beberapa buku-buku parenting karena ada yang baru kenal ya. Ini buku perjalanan saya. Tadi Mbak Diah kaget, wah jurusan teknik mesin ya. Jadi saya kuliah teknik mesin dan pernah mengajar sebagai dosen teknik mesin juga. Mungkin sebagai ini ya pembuka nih biar cair suasananya. Tebak-tebakan. Nah, saya akan kasihkan buku sekolah bernama Ibu nih kalau ada yang tepat. Tapi mungkin ada yang udah tahu tapi nggak apa-apa deh, ikhlas saya bagikan. Berapa tahun saya kuliah teknik mesinnya? Oke, boleh dicat ya. Ditebak kuliah teknik mesinnya berapa lama. Mungkin ada yang pernah ikut, bisa menjawab rezeki. Ini buku terbaru. Oke, siapa yang menjawab pernah 3 tahun, Mbak Rini ya. Oke, jadi betul kurang tepat ya. 3 tahun saya belajar D3-nya. Tapi saya kemudian kan belajar S1 juga ya, teknik mesin juga di ITB. Nah, jadi maaf, hadiahnya belum ada yang. Waduh, udah dekat sebetulnya. Mungkin terakhir ada yang mau menjawab, satu orang lagi yang mengetik berapa tahun? 4 tahun udah deket. Oke, meleset ya. Yang betulnya 4 tahun dikali 2. Jadi berapa? Nggak ada yang dapat hadiah ya. Oke, sudah ditutup ya. Tapi nggak apa-apa deh, kasihan udah usaha nih Mbak Rizka, dapat hadiah nih Mbak Rizka ya, 8 tahun walaupun udah dikasih bocoran nih. Nah, jadi saya belajar 8 tahun, kenapa kok lama banget gitu ya, karena saya tadi kan belajarnya D3 dulu, kemudian baru S1-nya 5 tahun, jadi 8 tahun. Kenapa kemudian saya sangat beralih haluan gitu kan, orang bilang aduh sayang gitu ya, udah
belajar teknik susah-susah, nangis-nangis ngerjainnya, tapi kemudian ditinggalkan ya. Jadi saya sering sampaikan bahwa saya nggak pernah belajar ya, pada ada mata kuliah maintenance mesin. Nah, apa kira-kira nih arti maintenance mesin? Mungkin ada yang mau menulis maintenance mesin apa artinya? Coba. Perawatan mesin. Ya. Mbak Siska jawab perawatan mesin, dapat hadiah juga karena open mic ya. Saya kirim nih ke sebelah tetangga nih dari ISU. Betul, teknik mesin, perawatan mesin ya. Jadi saya belajar merawat mesin selama 8 tahun, tapi ternyata saya tidak belajar merawat siapa? Anak. Anak ya. Padahal bayangkan 16 semester gitu ya, 3 tahun ditambah 5 tahun. Di situ saya kebingungan gimana anak nangis tengah malam dan lain sebagainya. Taunya caranya tadi merawat mesin. Sehingga di situ saya tersadar ya bahwa sebagai wanita maupun laki-laki juga ya, kita lebih banyak disiapkan untuk berperan di dalam rumah atau di luar rumah. Boleh di chat ya. Kita sama orang tua kita lebih banyak disiapkan untuk berprofesi di dalam rumah atau di luar rumah. Di luar rumah ya. Nah, sebagai insinyur, sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai pilot, sebagai apapun itu kita banyak disiapkan untuk berprofesi di luar rumah. Tapi untuk di dalam rumah ternyata kita tidak dipersiapkan. Ini yang menjadi concern saya sehingga akhirnya saya banyak ikut berbagai pelatihan, ikut seminar gitu ya. Dan yang paling passionate tentu saja tentang wanita ya. Nah ini dari buku Sekolah Bernama Ibu ini ada seorang pembaca begini berkata, terima kasih banyak atas buku Ibu. Air mata mengalir terus membaca buku Sekolah Ibu. Berapa banyak ucapan saya melukai anak saya dan murid. Astagfirullah. Ya, jadi ini buku kisah nyata tentang diri saya, tentang saudara-saudara saya, tentang teman-teman saya, tentang keluarga, banyak sekali kisah-kisah nyata ya. Karena kita sangat terampil untuk melakukan pekerjaan di dalam rumah, di luar rumah, tapi di dalam rumah kita nggak ahli ya, tidak expert. Kita belajar justru setelah menjalani peran itu gitu ya. Sehingga banyak sekali kisah-kisah. Ini saya baru ketemu kemarin ya, ada seorang pebisnis gitu ya, beliau dosen tapi juga pebisnis. Beliau bercerita orangnya sangat energik, sangat ceria gitu ya, tapi di satu sisi, di satu momen beliau cerita waktu kecil saya pernah mau makan, kami orang miskin katanya, ketika saya mau makan ibu saya bilang gini, saya ini udah habis buat kamu, adanya buat kakak dan adik kamu, katanya ya, disebutin namanya. Jadi di situ saya sakit hati, kenapa saya dibedakan gitu dari 4 bersaudara, ibunya memberikan makanan itu, katanya kalau untuk kakak dan adik ada, tapi buat kamu udah nggak ada. Di situ saya sakit sekali katanya, dan di situ saya bertekad, saya harus menjadi orang yang paling sayang kepada ibu saya. Ya menarik ya. Jadi dia disakiti gitu ya, dia tersakiti oleh ibunya, tapi di situ dia sadar bahwa pasti ibu tuh dalam keadaan kekurangan, bingung gitu ya. Dan saya akan membahagiakan ibu saya akan memberikan apa yang saya harus berhasil. Mereka dari keluarga petani gitu ya, dari keluarga yang sangat sederhana, dan ternyata beliau bisa sekolah S1, S2 dengan biaya sendiri dan ketemu dengan saya, tapi beliau bahagia sekarang dekat dengan ibunya, tapi ketika mengenang itu air matanya tetap menetes, sakit itu ada gitu ya. Jadi kita sebagai anak, tapi kita juga sebagai ibu, bagaimana ya, siang ini kita akan mendiskusikan bagaimana menjalankan peran sebagai anak dan sebagai ibu ya, walaupun Hari Anak Nasional ini adalah hari anak-anak gitu ya, tapi kita juga bagian dari perjalanan menjadi seorang anak. Banyak ibu-ibu yang ketika menjadi ibu membawa luka, membawa kesedihan, membawa kesakit-hatian di dalam dirinya yang mungkin tanpa sadar itu terwariskan kepada anak kita ya. Ini saya baca dari TikTok gitu ya, karena saya sering meng-coaching anak-anak muda, akhirnya saya jadi suka ngebuka-buka tentang konflik orang tua gitu ya. Di sini ada seorang anak tulisnya begini, terkadang yang buat down itu orang terdekat dan keluarga. Jadi anak-anak sekarang ya banyak yang masalah sekolah itu kalian yang mau katanya ya. Jadi banyak curhat-curhat anak-anak karena
sikap-sikap orang tua gitu ya. Ini juga sama dari TikTok, justru keluarga yang nyakitin dan teman yang ngobatin katanya. Gue sekarang lebih mau sama teman daripada sama keluarga, kerjaan di kamar mulu sekarang katanya ya. Yang bikin gue sakit hati pacar no, keluarga yes. Ya, ini sebuah fakta yang perlu kita pelajari gitu ya, sehingga kita menjadi orang tua, kita tahu bersikap seperti apa. Saya ingin tahu dulu di sini apakah semuanya sudah menjadi orang tua atau ada yang masih single, masih gadis. Boleh yang sudah menjadi orang tua ini ya di chat ya, saya sudah jadi ibu, saya sudah jadi mam, berapa putranya gitu ya, boleh ya, supaya saya bisa tahu. Dan saya paling senang kalau memberikan kajian tema parenting ini justru kepada yang belum punya anak, belum nikah ya, karena seharusnya kita belajar parenting itu sebelum kita menjadi orang tua. Ini share dari Bukalapak Talks ya. Ini adalah Cecilia yang menulis buku NKCTHI. Nanti kita akan cerita tentang hari ini ya, ada filmnya. Dia sebelum membuat buku dia meriset, dia tanya kepada anak-anak remaja ya, apa kalimat terjahat yang pernah mereka terima gitu ya. Dan ternyata konon dia menerima 5.000 sampai 7.000 pesan ya, jawaban dari anak-anak muda, dan sangat menghentakkan ya apa yang ternyata mereka tulis ini. Ini dari ibunya seperti ini, kamu itu anak paling nyusahin, kata ibu pas gue sakit tumor tulang. Jadi hari di mana divonis tumor tulang, ibunya mengucapkan kalimat seperti ini. Lalu ada yang mengatakan, saya nggak berani bacanya ya. Jadi dan anak ini mengatakan inilah kalimat terjahat yang saya terima, gitu ya. Sudah ya, alhamdulillah. Ada yang belum nikah, kita doakan ya, semoga segera didekatkan jodohnya, mendapatkan jodoh yang saleh. Amin. Ya. Ini ada kalau kita mendengar bullying ya, yang terbayang itu kan bullying itu kebanyakan dari siapa? Kebanyakan anak-anak mendapatkan bullying itu biasanya kebanyakannya mengatakannya dari teman ya, dari teman main, dari teman sebaya gitu. Tapi ternyata dalam risetnya Cecilia ini sangat mencengangkan gitu ya. Ternyata kalimat terjahat, terburuk banyak diterima oleh keluarga gitu ya. Ini ada anak-anak juga yang mengatakan, kamu yakin itu anak aku? Jadi si bapak ini nanya ke istrinya tentang anaknya, si anaknya ada di situ. Kamu yakin itu anak aku? Gimana perasaan anaknya ya? Ada yang ini istri baru papa, katanya tiba-tiba ngasih tahu tuh udah nikah gitu kan ya, seolah-olah itu hal yang biasa, padahal si anak tentu kena dampaknya gitu ya, nggak izin tiba-tiba nikah. Bagi orang tua mungkin wah itu urusan saya gitu ya, tapi bagi anak ini adalah sesuatu yang sangat melukai. Ini dari yang coach yang saya handle ya. Ada anak yang mengatakan rasanya seperti ditusuk 5 pisau, susah belajar. Kalau ngomong ke bunda seringnya ceramah terus daripada dengerin katanya ya. Ada anak-anak yang bahkan mau bunuh diri gitu ya. Dia merasa sudah sholat, sudah istighfar gitu. Ini mental illness ini luar biasa ya teman-teman. Di masa pandemi ini anak-anak sekarang tahu istilah overthinking, insecure, voiceless, ada yang pokoknya paham istilah-istilah, tapi mereka nggak tahu gimana cara mengatasinya gitu ya. Dan sekarang gampang sekali gitu mengaku bipolar, mengaku berbagai penyakit mental illness ya, karena berbagai problem ya khusus di masa pandemi ya. Nah ini juga sama, pokoknya kita nggak mau kita ngerasain kesedihan yang kita alami anak kita gitu ya, karena kecewa dengan pengasuhan orang tuanya. Dia akhirnya menulis gitu ya, pokoknya gue nggak mau jadi ibu buat anak gue nangis di kamar sendirian. Ini banyak sekali nih postingan di TikTok seperti ini. Ini terus terang saya kalau baca seperti ini tuh miris sekali ya, sedih sekali. Nah ini ya saya tulis di sini mengapa keluarga menjadi tidak bahagia gitu ya. Katanya karena konflik. Dan mengapa terjadi konflik? Ini saya baca dari sebuah buku parenting ya, karena rasa cinta dan itikat baik yang ada dalam keluarga tidak dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga cinta dan itikat baik itu tidak bisa dirasakan ya.
Jadi misalnya contohnya kalau anak malas belajar, kira-kira reaksi orang tua bagaimana? Nggak mau. Mungkin seperti ya teman-teman membaca postingan-postingan di media sosial, bahkan ada yang anak dipukul, ada yang waduh macam-macam ya, derita di masa pandemi, mereka orang tuanya nggak pernah siap, jadi guru tiba-tiba harus menjalani peran sebagai guru, sehingga ketika anaknya susah belajar, orang tuanya menjadi stres ya. Jadi kalau saya tanya, misalnya anak gadis pulang jam 12 malam misalnya ya. Kira-kira reaksi orang tua bagaimana? Atau jangan jam 12 mungkin terlalu ekstrim ya. Pokoknya malam hari gitu ya. Reaksi orang tua bagaimana? Iya, langsung marahin anaknya ya. Marahin anaknya ya. Karena apa marahinnya, Mbak Siska? Ya, Karena sayang atau karena benci? apa? Karena sayang atau karena benci orang tua marahin anaknya? Iya, sayang sama anaknya. Sayang anaknya ya, karena nggak mau apa? Ya, apa ya? Saya ya nggak mau anaknya kenapa-kenapa gitu ya, tapi Ya, ya. ya nggak mau apa namanya, mungkin ada yang jahat gitu ya, pasti orang tua marah. Kira-kira reaksi anak dimarahin merasa disayang atau merasa dibenci? Dibenci. Merasa dibenci ya. Jadi katanya ada anak yang begitu masuk di pintu gitu ya, terus reaksi orang tua kan tadi marah ya, mungkin kalimat dari mana aja kamu gitu, udah aja nggak usah pulang sekalian gitu ya. Itu bahasa orang tua ya. Kenapa nggak sekalian besok aja, atau waduh bahasa-bahasa yang nggak baik ya. Nah, kira-kira anak ketika mendapatkan reaksi begitu oleh orang tuanya, pengen masuk rumah atau pengen pergi lagi? Biasanya katanya pengakuannya mau ke rumah apa pergi? Pergi lagi. Pengen pergi lagi ya. Nah, jadi tadi ya ini dari Mbak Sesi ya, pergi lagi. Jadi tadi rasa cinta ya dan itikad baik, ini bagus sekali kalimatnya ya. Jadi si orang tua itu kan punya rasa cinta ya dan itikad baik dalam anggota keluarga, tetapi tidak dikomunikasikan dengan baik, sehingga cinta dan itikad baik itu tidak diterima oleh anaknya gitu ya. Nah, ini problem yang mungkin seringkali terjadi di dalam keluarga-keluarga ya. Nah, sekarang bagaimana kita tadi menjalankan peran, kita juga punya orang tua gitu ya. Tadi di dalam slide mungkin saya masukkan tentang ini ya, ini di makalah ya. Tapi di sini saya lupa nggak munculkan. Ini saya di Barat itu ada istilah ini ya teman-teman, ada istilah, nah nih ada istilah namanya sandwich generasi ya, sandwich generation katanya. Jadi kita nih khususnya milenial ya, nih teman-teman kan masih muda ya, kita punya orang tua gitu ya, tapi kita juga ada anak-anak gitu. Jadi kita kayak kayak dihimpit di satu pihak, kita harus terutama kalau orang tuanya perlu bantuan finansial ya, kemudian anak-anak juga punya kebutuhan, sehingga dia hidupnya merasa lelah sekali gitu ya. Apalagi kita perempuan yang bekerja mungkin ya, berangkat pagi pulang sore, sementara tuntutan dari orang tua perhatian, bukan hanya uang ya, perhatian juga, waktu juga, begitu pula dari anak-anak, dan ini sehingga muncullah istilah seperti ini. Nah, sebenarnya istilah ini lahir dari Barat ya teman-teman ya. Istilah ini muncul dari Barat. Tahu di dalam Islam, ya, di dalam Islam sebenarnya nggak ada sandwich generation ini ya. Justru Masya Allah, kita diberikan kesempatan untuk beramal ma'ruf, beramal baik ya, birrul walidain kepada orang tua ya, dan bahkan birrul walidain itulah yang membuka rezeki kepada kita ya. Begitu pula anak-anak kita lahir gitu ya, sudah diberikan rezekinya oleh orang tua, tetapi melalui keringat kita, melalui kerja kita. Jadi sebetulnya tidak perlu ada dikotomi ya, tidak perlu ada istilah seperti ini gitu ya. Justru dalam lelah kita itulah justru kita menabung kebaikan ya. Ini saya tidak setuju karena itu membuat membuat kita jadi merasa serba tuntutan gitu ya, menjadi serba beban gitu. Padahal tadi balik lagi semuanya sebetulnya insya Allah rezeki datangnya dari Allah ya. Even itu kepada orang tua kita, bersyukurlah
masih ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua ya, karena pintu kebaikan pintu pahala dari orang tua ini belum tentu selamanya ya. Ada saatnya suatu saat Allah panggil kita, orang tua kita, atau boleh jadi kita dulu yang dipanggil gitu ya, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi ketika kita mengambil kesempatan itu sebagai sarana untuk berbuat kebaikan, insya Allah ya. Nah ini saya akan membahas ya di sini kenapa sering terjadi konflik antara orang tua dan anak ya. Ini dari sebuah konsep parenting, ada namanya PAC model ya. Sudah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi di dalam diri kita ini ada dua unsur ya. Pertama P itu parents. Kita sebagai orang tua dan kita mewarisi sikap-sikap dari orang tua zaman dulu ya. Nih, jadi behaviors, thought and feelings copied from parents and parent figures ya. Jadi kita copy dari cara orang tua kita membesarkan kita. Sehingga orang tua tuh biasanya apa sih kepada kita sikapnya? Nah, ada lecturing gitu ya, menasehati, ada judging kadang-kadang criticizing kayak tadi itu kan sebenarnya sayang tapi dalam bentuk mengkritik gitu ya. Misalnya lihat kamar kita berantakan, orang tua pasti suka ngomelin gitu ya, mengkritik kok kamarnya berantakan gitu ya. Ya sebetulnya tujuannya sayang juga gitu ya. Kemudian memberi nasihat tadi kan ya, tapi juga orang tua itu kan merawat kita gitu ya. Dan itu ada di dalam kita, pola-pola ini sudah terbentuk gitu ya, cara pengasuhan orang tua. Tapi di dalam diri kita juga ada child ego state. Child ego state itu behavior, perilaku, thought, pikiran, feelings, perasaan ya, yang kita bawa dari kita waktu kecil ya. Sikap-sikapnya itu tantrum gitu ya, atau kalau submissive itu kadang-kadang kita menyerang gitu ya, impulsif, tapi juga kadang-kadang menyerang gitu, menyerah gitu kan, ya udah deh gitu ya. Kalau bahasa Sundanya tuh pundung, pundung itu bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu? Mutung ya. Ngambek ya. Ngambek, mutung kayak gitu ya. Kadang-kadang teriak, marah, tapi juga kadang-kadang sebaliknya gitu ya. Nah, ini dalam diri kita tuh sebetulnya walaupun kita belum jadi orang tua gitu ya, sudah belum punya anak gitu ya, tapi sebenarnya parent ego state ini akan ada gitu, tanpa sadar kita copy dari cara orang tua kita. Yang kalau kita sadar boleh jadi itu kita lakukan kepada anak kita ya. Dan kalau kita nggak sadar, terkopi lagi gitu ya. Nah, tetapi ada di sini kalau disebutnya adalah adult ego state. Jadi ego kita gitu ya, tapi dalam keadaan dewasa. Kalau dewasa ini bisa memilih mana yang benar dan salah gitu ya. Di sini behavior, feelings, thought ya, pada saat here and now disebutnya ya. Jadi saat tidak membawa masa lalu, tidak khawatir dengan masa depan gitu ya. Sehingga di sini kita akan cenderung objektif dan rasional kalau bertanya itu untuk mencari informasi, memperlakukan orang secara setara gitu ya. Ini even teman-teman kan di pekerjaan juga sama ya, ada atasan ya. Nah, kadang-kadang atasan kita tidak sebagai adults, kadang-kadang sebagai atasan itu sebagai parents, egonya itu nggak suka dikritik, nggak mau dikasih tahu gitu ya. Jadi rasa ego ke orang tuaannya muncul gitu. Nah, kita pun bawahan, sebagai bawahan tidak sebagai orang dewasa, kadang-kadang ego anak-anaknya muncul ketika dikasih tahu tadi ngambek gitu ya, mutung gitu, terus reaksinya itu kayak merunduk gitu, terus marah tapi disimpan gitu ya, terus nanti cerita ke teman-teman gitu kan, ngadu gitu ya. Itu adalah sikap-sikap anak-anak gitu ya. Dan ini sangat berbahaya, sangat ketika kita menjadi orang tua tetapi membawa egonya, ego anak-anak gitu ya, atau di sini ego orang tua yang negatif gitu ya, ini terjadilah konflik-konflik ya. Ini contohnya, jadi hubungannya itu kita bisa cross ya, jadi seolah-olah parents dengan child, bisa child dengan parents gitu ya. Nih teman-teman yang sudah punya anaknya mulai
dewasa, remaja, mereka sudah tidak suka lagi diperlakukan sebagai child, ya. Jadi yang terbaik ini adalah hubungannya mana? Yang akan nyaman berkomunikasi itu kalau mana dan mana. Mungkin ada yang bisa menjawab? Di sini parents itu cenderung tadi ya membawa hal-hal yang tadi serba menggurui, ngasih tahu, ngasih nasihat. Padahal boleh jadi anak-anak sekarang sudah tidak cocok lagi gitu ya dengan cara-cara seperti itu. Zamannya aja udah berbeda gitu ya, teknologi sudah berubah gitu. Belum tentu orang tua lebih tahu ya. Oke, mana yang lebih baik? Yang akan relasinya itu akan dari Mbak Rini ya. Betul ya, adults ya, jadi sesama adults nih. Suami istri juga, nih siapa di sini yang kadang-kadang terjadi konflik-konflik dengan suami? Boleh jadi hubungannya juga seperti ini ya. Contohnya misalnya nih suami pulang malam, terus si istri nanya gitu kan, nanya si istri pun gayanya bisa lain-lain ya. Kalau gayanya untuk mencari informasi, Mas, dari mana pulangnya jam segini? Nadanya datar, tetap ramah gitu ya. Tapi kalau sambil ngambek, Mas kok pulangnya jam segini sih? Dari mana sih? Gitu ya. Itu gaya apa itu? Komplain gitu ya. Itu gayanya child ya. Atau ada lagi langsung marah kita. Kok jam segini baru pulang sih gitu ya, seperti bos, seperti orang tua gitu ya. Nah, kira-kira suami senang diperlakukan sebagai apa? Senang kita memperlakukan sebagai parent, sebagai child, atau sebagai adult? Tadi udah dijawab ya, pastinya inginnya diperlakukan seperti adult. Nah, begitu pula ketika bereaksi, si suami pun reaksinya bisa macam-macam. Kalau reaksinya begini gimana? Udahlah, kalau suami pulang nggak usah tanya-tanya, sana bikinin minum. Nah, itu sikap siapa itu? Parents, adult, atau child? Child. Ini menyuruh tadi kan Parents ya, jadi dia nggak suka digurui terus langsung direct nyuruh. Tapi kalau gayanya si suaminya mutung gitu ya, bahasanya gimana ya kalau suami mungkin ya udah sekalian aja aku nggak akan pulang. Nah itu apa? Itu child ya. Itu child ya, ditanya aja padahal mungkin si istrinya as adult gitu ya, mungkin bertanyanya bisa saja bertanya sebagai tenang gitu ya, tapi boleh jadi diterima tadi seperti anak kecil gitu ya, merasa nggak nyaman ditanya-tanya ya. Dan ini begitu pula walaupun, nah ini ya hati-hati ini teman-teman, ketika kita punya orang tua, kita sebagai anak, orang tua kita kan sudah lansia ya, menurut surah Yasin sikap orang tua akan bagaimana? Akan bersikap seperti apa? Seperti anak-anak ya. Boleh jadi akan kembali siklus seperti ke anak-anak ya. Dan kita kalau kita sebagai orang, ya betul ya Mbak saya balik lagi ke anak. Kita sebagai orang dewasa harus paham, oke, karena stage-nya, tingkatannya sekarang orang tua kita sudah balik lagi kepada anak-anak gitu ya, ya sudah dimaklumi gitu, nggak usah kita protes, gimana sih, jadi balik ngambek gitu ya. Nah, kalau kita sebagai adult ya cukup paham ya. Dan jika jadi kita di sini berelasi dengan orang tua di atas kita juga berelasi dengan anak-anak kita ya. Ketika kita bersikap menjadi seorang adult gitu ya, kita akan mengedepankan tadi logika, tidak bawa-bawa emosi ya, tenang ya. Kemudian berpikirnya objektif gitu ya, dan kalau relasi ini kita gunakan ya kepada suami kita, pasangan kita juga insya Allah akan nyaman. Kepada anak kita akan cepat dewasa, akan cepat matang ya, nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu dilarang-larang gitu ya, tapi dengan cara berdialog, bertanya ya. Nah, jadi ini sini saya ambil contoh ya. Ini pentingnya kita untuk kalau cara pengasuhan kita keliru gitu ya, dan ini akan terus-menerus bersiklus ya, ini akan jadi masalah. Masalahnya apa? Ini akan menjadi ada namanya limiting belief. Misalnya teman-teman kalau ditanya gimana sih, misalnya orang tua saya tuh pilih kasih. Ya, orang tua saya pilih kasih, jadi saya nggak disayang misalnya ya. Ini sebetulnya berangkat dari awalnya ini ada yang namanya judgment ini anggapan ya, penilaian. Misalnya
kalau dalam keluarga nih ada anak yang mengatakan bahwa misalnya saya berstatement, aku yang selalu disalahkan. Oke, kalau ada perasaan seperti itu, gitu ya, sikap kita akan positif atau negatif kepada orang tua atau kepada saudara kita. Boleh di chat atau di jawab langsung ya. Kalau kita selalu merasa disalahkan, gitu ya, merasa nggak disayang, merasa negatif, ya. Jadi sikap kita pun akan negatif. Ini action kita akan negatif, ya, reaksinya akan negatif. Kira-kira hasilnya negatif atau positif kalau sikap reaksinya negatif? Negatif juga ya. Nah, reaksi orang tua pun akan negatif kepada kita. Sehingga belief yang muncul, nah, betul kan, benar aku yang disalahin ya. Nah, jadi beliefnya nanti siklusnya akan begitu lagi. Ada peristiwa lagi, aku nih yang pasti disalahin gitu ya. Reaksinya negatif lagi, resultnya tentu saja negatif. Beliefs ini akan terus menjadi siklus ya. Ini halnya sama ketika anak-anak kita misalnya bilang judgement-nya matematika ini susah, gitu ya. Pelajaran ini susah. Kalau judgement-nya matematika ini sulit. Kira-kira action-nya belajarnya maksimal atau minimal? Minimal. Minimal ya, karena dia udah punya anggapan sulit. Kira-kira result-nya nilainya akan baik atau buruk? Buruk. Buruk ya, karena usahanya aja minimal. Kira-kira beliefs-nya gimana? Makin menguatkan ya. Itu kan benar, aku nggak suka matematika, aku nggak bakat matematika misalnya. Itu kan benar matematika ini sulit. Itu kan aku, nah ini teman-teman ini dalam hidup kita boleh jadi kita membawa banyak beliefs negatif dari pengasuhan, dari cara-cara orang tua dulu kepada kita gitu ya, dan kita bawa ketika kita menjalankan peran sebagai orang tua. Dan inilah yang perlu hati-hati. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, ada istilah kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Ya kita selesai dengan masa diri kita sendiri ini adalah kita selesai dengan masalah kita waktu kanak-kanak ya. Emosi negatif, rasa dendam, rasa trauma gitu ya pada orang tua kita, itu penting sekali untuk diselesaikan ya. Seperti halnya teman saya yang kemarin bilang bahwa saya harus menjadi, ketika orang tua nggak sayang saya, maka saya lah yang harus menjadi orang yang paling sayang kepada orang tua. Ya, itu dia bisa mengambil keputusan ya, meskipun faktanya saat itu orang tuanya sepertinya terlihat pilih kasih ya, tapi akhirnya dia memilih hal yang positif ya. Oke. Jadi apa yang diperlukan, kita harus berpikir yang berbeda solusinya ya. Betul, kadang kita disalahkan, tapi bisa kok kita nggak disalahin gitu ya. Syaratnya apa? Oke, syaratnya misalnya apa sih yang nggak disukai orang tua? Kita coba ubah. Ya, pasti ada yang belum saya lakukan gitu ya. Nah, sehingga dengan judgement yang berubah gitu ya, maka kita akan mencoba bereaksi yang lebih baik kepada orang tua kita gitu ya. Reaksinya lebih baik sehingga hasilnya akan lebih baik, hubungan juga akan jadi lebih baik. Ini juga sama dengan pasangan juga, misalnya ya, kita punya beliefs negatif apa sih kepada pasangan. Nah, kita harus coba ubah ya, ubah. Nanti kalau kita ubah pemikirannya, maka action kita pun juga akan berubah, hasilnya juga akan berubah. Ini teman-teman misalnya ada yang punya anggapan, saya ini orangnya suka nunda-nunda misalnya ya, saya ini orangnya nggak sabaran misalnya ya, judgement-nya. Kalau kita sudah punya judgement begitu, otomatis reaksi juga akan nggak maksimal gitu. Misalnya saya bilang, aduh saya sih orang suka telatan gitu ya, orangnya suka menunda. Pasti reaksi kita pun akan nggak bersegera, ya reaksinya akan seperti itu. Hasilnya juga ternyata akan telat. Oke, anggapannya tuh kan benar saya mah orangnya misalnya, atau ada yang bilang saya nggak pinter gitu ya, saya nggak disukai teman. Pasti reaksinya negatif. Hasilnya juga akan seperti itu, dan akhirnya anggapan itu akan jadi semakin menguat ya. Jadi kepada teman-teman yang punya pengalaman buruk dengan orang tua zaman waktu kecil ya, ini harus diselesaikan ya. Judgement kita harus berubah ya, supaya reaksi kita berubah,
kemudian reaksi berubah, hasilnya berubah, nanti beliefs-nya juga keyakinannya akan berubah. Dan kalau kita sudah selesai urusannya dengan orang tua kita, ya, dengan kesakitan pengalaman-pengalaman masa lalu, mungkin orang tua juga kita juga dulu pernah diasuh dengan cara yang tidak benar, dengan cara tidak tepat. Orang tua kita juga nggak pernah belajar ilmu parenting, ya, sehingga kita lebih memaklumi kepada orang tua sehingga muncul rasa sayang dan kita bisa birrul walidain, ya, bersikap baik kepada orang tua kita. Kalau itu sudah selesai, ya, maka kita akan siap menjadi orang tua, ya, menjadi orang tua yang amanah, ya. Menjadi orang tua yang amanah itu apa sih? Yang meyakini bahwa anak itu bukan milik kita. Anak itu titipan Allah, ya. Sehingga kalau titipan Allah, maka cara mendidik kita gitu, ya, semau-maunya kita atau semaunya Allah seharusnya. Ya. Banyak konflik orang tua dengan anak, ya, karena tadi ada cita-cita waktu kecil yang nggak kesampaian, akhirnya dititipkan, dipaksakan kepada anak. Dulu Bunda pengen jadi penyanyi gitu, ya, nggak boleh sama orang tua, sekarang anak harus jadi penyanyi, dikursusin nyanyi, dipaksa gitu, ya. Itu ada pengalaman teman saya seperti itu, ya. Itu berarti belum selesai, sehingga akhirnya hubungan dengan anak tadi menjadi nggak baik gitu, ya. Saya lanjutkan lagi, waktunya berapa? Waduh, udah mau habis, ya. Saya cepat aja. Oke. Nah, ini saya pernah jelaskan, ya, bahwa otak kita ini terdiri dari 3 bagian, ya, ada neokorteks, ada limbic system, ada reptilian kompleks, ya. Kita bisa berbicara dengan tenang, berpikir dengan tenang. Kita bisa dalam posisi adult kalau neokorteks yang bekerja. Dan neokorteks ini ditentukan oleh limbic system. Limbic system ini kalau emosinya bahagia, maka otaknya akan bahagia. Tapi kalau reptilian kompleks, kalau merasa diserang, kalau merasa seperti kita kalau ada ular, ya, reaksi kita gimana kalau ada ular? Ada yang tahu? Gimana? Mbak Diah, gimana reaksinya biasanya kalau ada ngelihat orang, kira-kira ngelihat ular, kira-kira apa? Kabur Ustazah, ngumpet. Ngumpet, ya. Ya. Kalau orang yang berani biasanya apa yang lakukan? Kalau orang yang berani, diapain tuh ularnya? Kan ada 2, ya. Tadi kita ngumpet atau lari, ya. Oh ya, cari pentungan, ya. Kalau nggak ada pentungan, pakai apa? Bisa pakai batu, pakai apa, ya. Nah, jadi ada 3 reaksi kita ketika kita berada dalam bahaya, ya. Pertama, flight. Tadi seperti Mbak Dia itu flight itu lari gitu, ya, ngumpet gitu, ya. Ada yang fight. Kalau fight itu dia menghadapi gitu, ya, dengan menyerang kebalik dengan pentungan, dengan kayu, dengan batu gitu, ya. Tapi ada juga namanya freeze. Freeze itu nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi nggak ngapa-ngapainnya itu karena bingung gitu, ya. Jadi ada flight, ada fight, ada freeze. Ya, sama. Ini dalam kehidupan kita juga begitu. Ketika kita berelasi dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan pasangan kita, ketika diskusi, kenapa terjadi konflik? Misalnya tadi merasa diserang. Nah, reptilian brain yang bekerja balik nyerang sama suaminya tuh. Misalnya atau tadi suaminya merasa diserang, ya, ditanya kemana aja kok jam segini baru pulang, maka reaksi suami kita bisa flight itu ya udah males pulang, cari dulu ke tempat lain gitu, ya, nggak mau pulang dulu karena merasa nggak nyaman. Atau fight itu balik menyerang, berantem, ya, konflik KDRT di dalam rumah tangga. Atau yang freeze itu tadi yang terdiam, nggak tahu harus ngapain gitu, ya. Dan itu adalah reaksi alam bawah sadar ketika kita berada dalam kondisi reptilian brain, ya. Kalau kita mau berpikir sebagai orang dewasa, perasaan harus dalam keadaan nyaman dan otaknya di sini akan berpikir dengan tenang, ya, sehingga tadi rasional, objektif itu bisa kita lakukan. Nah, ini kalau terjadi konflik, ya, ini teman-teman kan masih ibu-ibu yang muda, ya. Ini saya dapat ini dari mana, ya? Ada yang kasih share seperti ini. Ini mengerikan, ya. Seorang anak kecil yang sering dimarahi oleh orang tuanya atau sering melihat anggota keluarga berantem memiliki pola aktivitas otak yang sama persis seperti aktivitas otak seorang tentara di medan perang yang sedang dihujani dengan tembakan senjata, ya. Masya Allah, serem sekali, ya. Jadi kalau kita sebagai pasangan suami istri tidak menghadirkan
keharmonisan di dalam keluarga ya, tidak seperti di dalam surga ya. Ini maka yang terjadi anak-anak ini sama seperti berada tentara di medan perang, pola aktivitas otaknya. Ini menurut risetnya ketika pola kerja otaknya, sambungan-sambungan elektriknya, elektronnya, ini yang terjadi seperti ini. Jadi mengerikan sekali ya ketika kita bekerja otaknya dalam kondisi batang otak tadi, reptilian brain, kita membesarkan anak-anak dalam konflik, dalam kemarahan, maka inilah situasi yang sedang terjadi. Apa sih penyebab orang tua marah ya? Kenapa anak-anak nih dimarahi gitu ya? Kan kita seharusnya memperlakukan anak kita itu bukan anak-anak hasil dari usaha kita gitu ya. Ini benar-benar titipan Allah. Biasanya ketika kita marah kepada anak, kita lupa hubungannya tuh segitiga gitu. Kita anak Allah. Ya. Dengan suami juga begitu. Kita sebagai istri, suami, dan Allah. Allah lah yang menjodohkan kita menjadi berpasangan dengan suami. Kita melayani suami bukan karena suami, tapi karena kita beribadah kepada Allah. Kita bukan mengejar hadiah atau pujian dari suami. Kita mengejar hadiah pujian dari Allah untuk kita bawa pulang nanti ya. Sama ketika mendidik anak pun, bukan karena demi anak, karena kita nanti takut masa tua kita nggak diurus sama anak kita, bukan seperti itu. Kita mendidik anak kita karena itu adalah titipan Allah, karena itu adalah ibadah. Ya. Dan ketika kita marah, biasanya apa penyebabnya? Ketika kita merasa anak itu ego kita gitu ya. Kita dari kecil membesarkan, seolah-olah kita melahirkan itu karena diri kita bisa hamil itu karena diri kita lupa sama Allahnya. Ya, dan ini menurut riset boleh dijawab dulu ya teman-teman, boleh di chat kira-kira apa sih yang sering membuat kita marah kepada anak kita ya, boleh ketik di chat apa yang membuat kita menjadi marah kepada anak kita, biasanya penyebabnya apa, nanti kita cek ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi, betul ya Mbak Putri ya, kita maunya anak kita belajar rajin, anaknya nggak mau belajar, sukanya kita maunya anaknya pandai ngaji, anaknya malah pandai nyanyi misalnya ya, itu kan nggak sesuai ekspektasi, jadi kecewa. Apalagi selain tidak sesuai ekspektasi, apalagi? Silakan, siapa lagi? Apalagi yang buat kita marah biasanya? Oke, dari Mbak siapa namanya, gaya bicaranya gitu ya, apalagi kadang karena kebutuhan kita belum terpenuhi ya, betul, tidak mau mendengarkan, betul ya, bawaan emosi dari tempat lain ya, pulang kerjanya emosi dibawa ke rumah gitu ya, kurang tidur dan lapar, betul. Ya, jadi kita tahu sebenarnya nggak baik ya marah sama anak akan copy itu nanti, kalau akan jadi cara dia juga ketika jadi orang tua gitu ya. Nih kalau diminta tolong slow, Mbak Lia nih pengalaman pribadi nih kayaknya. Ya betul ya, maunya bersegera gitu ya. Oke, ini betul semua ya, tapi saya simpulkan di sini beberapa hal yang seringkali menjadikan penyebab kita sebagai orang tua marah ya. Ini saya ambil dari kajian para ahli ya. Pertama katanya karena khawatir ya, khawatir misalnya tadi nggak mau makan, takut kurus, pulang malam, takut kenapa-kenapa ada yang jahat sama dia gitu ya. Biasanya penyebabnya dari rasa takut nggak naik kelas, takut masa depannya suram, akhirnya kita marah sama anak kita ya. Yang kedua karena lelah ya, pekerjaannya banyak, apalagi wanita-wanita karir bekerja di kantor udah seharian kerja, di rumah berantakan, terus anak berantem gitu ya, waduh lelah banget. Nih, yang ketiga adalah stres ya, tadi bisa bawaan dari luar, bisa dari mana, pokoknya kita boleh jadi kita lagi tertekan sama suami gitu ya, sehingga anak yang jadi sasaran ya. Dan yang terakhir tadi perfeksionis ya, kita terlalu tinggi ekspektasi kita ya, sehingga kalau misalnya seperti ini, inilah yang sering menjadi masalah ya, sehingga kita jadi temperamental, jadi banyak marah sama anak kita ya. Lalu bagaimana solusinya ya? Nah ini sedikit sebelum ditutup. Kita maunya seperti apa sih? Boleh diketik ya. Kita maunya menjadi orang tua yang seperti apa? Dengan situasi tadi ya, kadang-kadang ada yang mancing kita marah, ada yang mancing kita menimbulkan kekesalan sama kita gitu ya.
boleh diketik, ada yang mewakili mungkin apa sebenarnya kita pengen jadi orang tua yang seperti apa, ingin bersikap khususnya nih dengan adanya Hari Anak Nasional ini kita merenung ya, kita harus ingin jadi orang tua seperti apa. Nanti saya aminkan, kemudian semoga Allah kabulkan ya, Allah makbulkan. Masya Allah dari Mbak Susi ya, dari siapa nih, dari Mbak Oke. Menjadi orang tua yang dicintai oleh anak. Amin, amin Mbak Siska ya. Dari Mbak Susi yang sabar dan mengerti anak, Masya Allah. Dari Mbak Azazi yang sabar, sayang, dan bisa menjadi teman ya, Masya Allah. Dari Ibu Hera, Mbak Hera lebih sabar ya. Jadi orang tua yang lebih baik juga teman. Oke, yang bijaksana, tempat anak-anak berbagi suka duka ya, menjadi teman ngobrol, support hal-hal yang positif ke anak, sabar, penyayang, Masya Allah ya. Ya Allah, tolong makbulkan di hari Jumat yang berkah ini. Semoga apa yang ditulis oleh teman-teman menjadi doa yang para malaikat aminkan ya, insya Allah. Ini tipsnya hanya satu saja dari saya. Ini ada sebuah, ini semoga bisa menjadi pembelajaran ya. Ini ternyata ada dua ya. Ada kondisi Allah fokus ya. Allah fokusnya apa? Kesadaran akan ketuhanan, dan ini adalah kita berada di zona ikhlas ya. Dan yang kedua adalah kondisi ego. Ini kita makhluk fokus ya, fokusnya kepada makhluk ya. Dan ini adalah zona sengsara. Nah, teman-teman mau zona ikhlas, mau zona sengsara? Boleh di chat ya. Ini juga insya Allah yang kita ketik ini jadi doa ya. Jadi doa karena tubuh pikiran kita ini berkoordinasi. Ketika kita mengetikkan Allah fokus, wah itu menjadi azam kepada diri kita ya. Dan itu akan menuntun kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik ya. Menjadi anak juga yang lebih baik. Masya Allah ya. Oh, Masya Allah, zona ikhlas, zona ikhlas, zona ikhlas. Amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Zona ikhlas itu seperti apa ya? Kalau kita lihat dari zona sengsara dulu ya. Ini adalah kita fokusnya pada makhluk. Jadi kalau saya berbuat baik pada suami, saya berkorban kepada suami, suami juga harus gitu dong, harus berkorban kepada saya. Kalau saya melayani, suami harus melayani. Wah, itu transaksional, itu fokusnya kepada makhluk. Waduh, udah capek-capek nih, pagi-pagi bikin sarapan, nyuciin bajunya, suaminya malah, nah itu pasti sengsara. Karena kita fokusnya kepada makhluk, bukan kepada Allah ya. Kita merasa ego. Nah ini ya, contoh-contohnya itu bersaing tidak sehat, bicara selalu ingin menang, menganggap orang lain lebih rendah. Ini adalah ciri-ciri yang makhluk fokus ya. Merasa senang dengan usaha sendiri, tadi kan sering mengeluh, dengki, iri, ya, sangat bergantung pada pandangan orang lain. Ini adalah makhluk fokus, tidak mempedulikan perasaan orang lain, tidak mau menerima kenyataan, merasa diri tidak berharga, menyalahkan diri sendiri. Ini juga sama. Ini adalah makhluk fokus, dan ini akan membuat kita low energy atau high energy. Low ya, kita akan low energy. Jadi kita hanya akan berbuat baik kalau pasangan kita atau anak kita berbuat baik gitu ya, merasa lelah dengan melakukan kebaikan pada anak-anak. Aduh, udah ngajarin sholat, kok sholatnya belum rajin juga, ngajarin ngaji, belum bisa-bisa, udah ngasih contoh berkali-kali, kok nggak dilakukan ya. Itu akhirnya kita sengsara, kita komplain karena kita berbuat demi anak, demi suami, dan itu adalah makhluk fokus. Ya. Dan ketika kita mengubah ke zona ikhlas, Allah fokus, apapun yang kita lakukan hanya karena Allah, bukan karena anak, bukan karena orang tua, bukan karena suami. Ya, tadi ciri-cirinya apa ya? Kesadaran ketuhanan bahwa apapun yang kita lakukan adalah karena Allah. Berkata positif, beribadah, silaturahim, ya, berdoa itu juga bagian dari Allah fokus. Apapun keadaannya, dia berdoa kita positif aja, nggak ada doa yang negatif ya. Kita positif saja, penuh kasih sayang, selalu melihat kebaikan pada orang lain, tenang, lembut dan santun, mengaplikasikan values ya, nilai-nilai positif, ramah, selalu memperbaiki dengan ilmu, memperbaiki diri dengan ilmu ya. Masya Allah nih teman-teman, bisa saja hari ini jalan-jalan lah, kulineran kemana gitu ya, tapi teman-teman memilih untuk berada di Zoom ini insya Allah dalam rangka memperbaiki diri dengan ilmu ya, memudahkan orang lain, menerima manusia apa adanya. Apa manusia ini siapa? Anak kita, pasangan kita, orang tua kita ya. Dan insya Allah kalau ini sudah kita lakukan, maka akan tadi ya berada di zona ikhlas itu dalam zona yang sangat nyaman ya,
Saya tutup dulu ya. Jadi itu mungkin sebagai kesimpulan ya, tipsnya untuk kita bisa menjalankan amanah kita baik sebagai orang tua maupun sebagai anak ya. Kita tadi namanya peta kesadaran ya, kita selalu sadar terhubung dengan Allah, kita selalu sadar apapun yang dilakukan semua karena Allah. Kalaupun kita berikhtiar, itu adalah menggugurkan kewajiban kita untuk ikhtiar kita, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Baik Ustazah, mungkin sebelumnya saya mau tanya, ini suara saya jelas nggak ya? Agak kecil, tapi terdengar sih. Agak kecil. Ya, saya besarkan. Maaf Ustazah. Sudah mendingan ya berarti ya. Ya, Ustazah mohon izin nih ada 2 pertanyaan. Baik. Boleh saya coba bacakan, ini agak panjang soalnya. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kalau anak dalam lingkungan keluarga yang mudah memarahi karena cenderung perfeksionis, dan orang tua anak tersebut juga hanya bisa menerima apabila hal tersebut terjadi karena mengalah dengan anggota keluarga yang lain dan menghindari konflik. Apa yang bisa diterapkan atau yang terbaik disampaikan kepada anak tersebut? Bagaimana juga mengobati hatinya yang mungkin terluka karena dimarahi? Ya, ini pernah saya analogikan ya, ini kepada anak saya. Suatu hari anak saya pulang mengaji gitu ya, mau sholat ya, mau sholat ke musola, kemudian udah pakai gamis panjang gitu ya, tapi sahabat dia sholat itu nggak ada gitu ya. Yang satu lagi sakit, satu lagi pindahan rumah. Kemudian diolok-olok lah sama anak kampung itu ya. Mungkin ini agak berbeda, tapi saya lihat ini ada relevansinya ya. Kemudian pulang dikata-katain, mampus loh Kevin, kamu nggak ada temannya gitu ya, dikatain seperti itu. Terus saya mengatakan, Kevin, kira-kira teman-teman itu saya analogikan sebuah botol atau galon ya, galon yang mengalir gitu ya. Kalau galon itu kan akan mengalirkan air yang dimasukkan ke dalam galon tersebut gitu ya. Jadi saya bilang kalau misalnya mereka mengeluarkan isi yang kotor gitu ya, berarti kan dia selalu menerima gitu ya. Jadi analogi itu sebetulnya saya ibaratkan itu supaya anak saya memahami gitu kenapa ada orang yang mudah melontarkan kalimat negatif, emosi yang negatif itu karena apa yang sering dia terima gitu ya. Dan kita kalau boleh nggak? Apa yang terjadi kalau galon air kotor itu ngalir ya? Kalau kita ambil gelas, kita tampung airnya terus kita minum, gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Terus anak saya jawab, ya kita jadi sakit katanya. Jadi seharusnya gimana? Kalau ada galon air kotor mengalir air yang kotor, apa yang harus kita lakukan? Terus anak saya bilang, ya biarin aja, kita cari aja galon yang airnya bersih. Ya. Nah, akhirnya saya sampaikan seperti itu. Ada kenapa dia airnya kotor? Karena mungkin banyak menerima dulunya air yang kotor juga, sehingga yang dialirkan itu air yang kotor. Dan kita, siapa yang salah? Kalau itu air kotor, kita tampung, kita minum, kita sakit, siapa yang salah? Kita yang salah katanya, karena kita sendiri yang menampungnya, ya, dan kita yang meminumnya. Sama di dalam kehidupan ini akan selalu ada kata-kata buruk, reaksi-reaksi buruk, emosi yang buruk, tapi kita sebetulnya bisa memilih ya mana yang akan kita masukkan ke dalam telinga kita. Sama seperti kalau di meja makan. Di meja makan ini banyak sekali makanan. Saya tanya apa yang disukai, apa yang nggak suka. Apa yang disukai, apa yang nggak suka, semua ada di meja. Di meja itu ada sampah juga. Ada makanan favoritnya, ada yang nggak disukai. Yang nggak disukai apa? Jengkol katanya. Pare katanya ya, pete nggak suka. Yang disukai apa? Ayam kriuk, ayam goreng crispy gitu ya. Terus disebut es krim gitu ya. Oke. Sekarang kalau di meja itu ada semua, apa yang akan Kevin ambil? Aku mau ambil ayam crispy katanya. Jengkolnya mau diambil nggak? Enggak. Ya. Apa yang kalau ada sampah diambil dimakan gimana? Ya mungkin keluar lagi katanya gitu ya. Nah sama sebetulnya
lingkungan kita juga begitu, ada banyak pilihan dan kita yang memilih kata-kata mana yang masuk ke dalam pikiran. Itu pendekatan yang saya berikan ya. Saya kurang tahu putranya usia berapa gitu ya, tapi kalau sudah bisa diajak dialog gitu ya. Kalau ada yang suka memarahi, ada yang selalu bicara negatif gitu ya. Kita fokus kepada hal yang positif saja, tidak perlu dimasukkan ke hati kita karena kita berhak memilih apapun, melihat apapun yang kita mau, mendengar apapun yang kita mau ya. Kita nggak bisa memilih lingkungan. Mana yang bisa kita lakukan? Mengubah orang lain atau mengubah diri kita? Ya, saya tanya kepada anak saya. Ya, kita mengubah pikiran kita memilih respon kita kepada lingkungan yang terjadi. Jadi kita sampaikan kepada anak-anak kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa itu akan menjadi diri kita. Kalau yang sering kita dengar adalah hal yang negatif, itu akan jadi diri kita juga. Ya, mungkin analogi yang mungkin pernah saya sampaikan gitu ya, tapi ini mudah untuk dimengerti untuk anak-anak ya. Ini saya analogikan ini. Mungkin teman-teman, saya lupa saya pernah menyampaikannya enggak ya, tapi nggak apa-apa ini untuk sebagai review ya. Nah ini gambar apa ini? Gambar lalat ya. Nah, lalat tinggalnya di mana atau akan hinggap di mana? Saya tanya kepada ya, di tempat kotor, di sampah-sampah ya. Nah, meskipun ada di taman bunga yang luas, tapi ada seonggok sampah. Apakah dia akan ke taman bunga, ke bunga-bunga yang banyak atau ke sampah yang sedikit? Ya, dia akan tetap ke sampah ya, meskipun bunganya lebih banyak. Tapi berbeda nih dengan lebah ya. Kalau lebah dia akan hinggapnya di bunga-bunga, dia hisap sari madunya, kemudian dia akan menghasilkan madu, dan kalau kita minum madu kita jadi sehat. Tapi kalau kita minum di air di gelas yang sudah dihinggapi lalat, pasti kotor dan kita sakit perut ya. Jadi lebah walaupun ada di tempat sampah ya, yang luas di TPA, tempat pembuangan akhir ya, yang banyak sekali, meskipun hanya ada satu bunga, dia akan tetap datang kepada bunga. Ya, tidak pernah ada lingkungan yang semuanya bunga, tidak ada yang semuanya adalah sampah, tapi kita sendiri yang memilih akan mendengarkan atau akan hinggap di mana ya. Nah, kita memilih menggunakan mata lebah, bukan mata lalat ya, menggunakan semua perangkat diri kita untuk mengambil hal-hal yang positif ya, bukan yang hal negatif. Jadi bisa diberikan pengertian seperti itu kepada anak-anak kita ya, mudah-mudahan bisa dipahami sehingga itulah pentingnya recalling ya teman-teman ya. Recalling ini adalah diskusi menjelang tidur. Meskipun kita bekerja, menjelang tidur kita bisa diskusikan dengan anak-anak kita apa yang mungkin masalah-masalah yang sedang terjadi ya. Bagaimana kita bahas menjikapinya, bagaimana makna yang kita ambil dari peristiwa yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran. Mungkin itu dari saya jawabannya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah kita mungkin sudah sampai di penghujung acara, Ustazah. Ya. Mohon maaf, ini memang isinya sangat daging semua gitu, Ustazah. Terutama mungkin tadi pertanyaan terakhir tadi jawabannya memang bahkan kena untuk ke saya sebagai orang dewasa ya, bukan cuma hanya untuk anak-anak ya, Ustazah. Ya. Baik, Ustazah, mungkin itu yang bisa mungkin waktu juga yang memisahkan kita, Ustazah. Iya. Insya Allah kita diberi kesempatan oleh Allah juga untuk bertemu kembali dan semoga kita semua menjadi pribadi yang high energy ya, Ustazah ya. Insya Allah. Fokus pada Allah dan berada di zona ikhlas. Jadi kita tidak low energy gitu, Ustazah. Baik, mungkin untuk penutup mohon izin untuk memimpin doa, Ustazah. Baik. Ini ada yang bertanya lagi, tapi mungkin waktunya mohon maaf ya, tapi sedikit mungkin ya. Oh, ini ada yang bertanya tentang healing ya. Ya, healing ini banyak yang bisa dilakukan ya. Salah satunya sholat juga adalah healing ya, karena dengan sholat itu kita melupakan semua beban masalah ya, dan kita berserah kepada Allah Akbar, Allah saja yang paling besar, masalah kita kecil, hanya Allah yang paling besar ya.
Bisa juga nggak apa-apa, apa sih kita ada yang bilang me time ya, me time itu apa sih ya? Me time itu ya sebenarnya tilawah juga me time ya, kita berkomunikasi dengan Allah ya. Tapi kalau misalnya kita merasa perlu, manusia itu ada 3 ya, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik ya. Kalau teman-teman lebih kepada auditori, mendengarkan hal-hal yang baik ya, mendengarkan alam, suara air ya, ketika kita terhubung dengan Allah ya, bukan hanya mengagumi airnya ya. Kita datang ke laut misalnya dengar ombak, tapi kita nggak terhubung kepada Allah juga tidak akan healing ya. Kita mendengar air terjun, kalau nggak terhubung kepada Allah juga nggak akan healing ya. Itu orang auditori cenderung kepada pendengaran, tapi balik lagi kepada Allah. Orang yang visual mungkin melihat hal-hal yang menjijukkan mata. Kalau orang kinestetik bisa dengan cara bergerak, itu juga bagian dari healing ya. Kenali diri sendiri, itu jadikan stimulasi, dan kuncinya harus selalu terhubung kepada Allah ya. Demikian mungkin sebagai penutup jawaban dari kepada Mbak Hera ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul di dalam ruang Zoom meeting ini. Kami memohon, berharap, tuntunlah diri kami, tuntunlah penglihatan kami, tuntunlah pendengaran kami, tuntunlah hati kami untuk senantiasa terhubung dengan Engkau, selalu melihat dimanapun Engkau berada, ketika mendengarkan selalu segala sesuatu, selalu meyakini bahwa Engkau Maha mendengarkan kami. Ya Allah, izinkan kami untuk senantiasa meminta kepada Engkau untuk selalu diberikan ilham kebaikan. Hari ke hari, detik demi detik, semoga semakin mendekatkan kami kepada Engkau. Karena sejatinya yang kami inginkan, yang kami akhir dari kehidupan kami adalah kami ingin berjumpa dengan Engkau. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kemampuan kami untuk menggunakan waktu-waktu yang Engkau berikan untuk senantiasa melakukan kebaikan, untuk senantiasa mengurangi hal-hal yang buruk. Berikan kemampuan kami untuk menjadikan diri kami selalu takwa kepada Engkau, selalu ringan menjalankan perintah-perintah-Mu, dan kami pun ringan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan lisan kami lisan yang senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik, lisan yang senantiasa membaca ayat-ayat Engkau, lisan yang senantiasa menyeru kepada kebaikan. Ya Allah, ringankan tangan kami untuk senantiasa melakukan kebaikan, menolong orang lain, melakukan hal-hal yang baik untuk sekitar kami, orang tua kami, anak-anak kami, pasangan kami. Ya Allah, izinkan, mudahkan kami untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah yang akan menjadi bekal diri kami. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana ilam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana, ya Rabbana, berikanlah tuntunan kepada kami. Itu kabulkanlah semua permohonan kami. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah, Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Al-Asr. Al-Asr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah doanya. Mungkin itu juga yang mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi kelak ya nanti Ustazah. Semoga masih ada waktu dan umur juga Insya Allah. Ya, kita melanjutkan lagi kajian lagi dan kita bisa memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang baik. Baik Ustazah, terima kasih sekali lagi. Semoga Ustazah selalu sehat selalu dan tetap semangat juga menjadi ya tadi pribadi yang ikhlas. Baik, demikian dari saya. Saya izin undur diri. Terima kasih banyak Ustazah, Mbak Rara. Mudah-mudahan sehat semuanya kita. Amin, amin.